Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan melanjutkan proyek saya pada modul 11 akan menambahkan middleware dan database seeder. Yang pertama yaitu ada middleware. Middleware sendiri itu dalam Laravel adalah lapisan penghubung antara request dan aplikasi. Middleware memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller. Bisa diibaratkan seperti penjaga gerbang yang memeriksa permintaan sebelum diizinkan masuk ke dalam sistem. Kita akan membuat dua buah middleware yaitu check is login dan check role. Yang pertama check login yaitu middleware ini memfilter setiap request agar pengguna harus login terlebih dahulu. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login dengan menjalankan perintah berikut. Pertama, kita disuruh untuk membuat PHP Artisan Make middleware pada check login ini pada terminal. Ini sudah saya buat pada terminal sebelumnya. Lalu setelah berhasil, maka pada bagian HTTP controllers ada middleware bagian check login. Ini otomatis akan ada. Di mana ketentuan ini pada awalnya dan kita disuruh untuk menerapkan logika ini ditambahkan pada check login yang sudah ada terbentuk sebelumnya. Ini sudah saya tambah juga if out check return redirect root out. Ini sudah saya tambahkan. Lalu selanjutnya kita perlu mendaftarkan alias middleware yang harus agar dapat dipanggil nantinya. Silakan buka file app PHP yang ada di direktori Bootstrap. Ini pada app. Nah, sebelumnya pada app tampil kode berikut ini. Namun selanjutnya kita disuruh dalam pembuatan middleware ini menuliskan kode pada bagian yang ditandai, yaitu di bawah function middleware ini yang bagian kedua. Ini kita disuruh untuk menambah check login. Ini sudah saya lakukan, menambahkan check login class, dan jangan lupa kelasnya diimport agar codingan terbaca. Lalu pada root kita disuruh membuat root. Ini untuk penggunaan root untuk satu root, ini untuk root group atau banyak root. Ini sudah saya juga buatkan rootnya. Ini saya menggunakan root group untuk check login, dimana di dalam root group middleware check login itu terdapat root user create, user store, user edit, user update, dan user desktop. Nah, ini merupakan contoh penerapan root pada dashboard. Dan ini penggunaan middleware yang root group. Selanjutnya kita disuruh untuk membuat check role, di mana middleware ini akan memfilter setiap request agar hanya pengguna dengan role tertentu dapat mengakses root. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Sebelum melanjutkan, kita harus melakukan beberapa perubahan pada model user. Dengan menambahkan kolom role pada tabel user, kita akan mengeluarkan migration untuk melakukan perubahan tabel. Silakan melakukan langkah berikut. Nah, langkah pertama kita disuruh untuk membuat tabel baru, yaitu dengan nama role pada migration. Ini di copy dan dimasukkan ke terminal. Setelah berhasil, maka pada bagian function up itu kita tambahkan ini pada migration. Ini pada function up kita disuruh untuk menambahkan skema tabel. Sudah saya lakukan perubahan. Lalu pada down juga ditambahkan juga. Lalu kita disuruh untuk menjalankan migration dengan PHP Artisan Migrate pada terminal. Sudah saya jalankan juga.
Lalu langkah kedua yaitu kita disuruh untuk membuat kolom baru pada user dengan penambahan field label agar role dapat diisi pada from create, update, dan edit. Ini sudah saya lakukan agar pada bagian user itu ada kolom role, di mana pada user kita tambahkan pada store kita tambahkan role, itu ada administrator, pelanggan, dan mitra. Lalu di sini juga kita tambahkan data role, request ke role. Lalu ada di update itu ada role juga, requestnya ke required dengan pengisian administrator, pelanggan, dan mitra. Terus di sini tambahkan juga role. Nah, tidak lupa kita juga menambahkan pada model user itu ada penambahan di field label tadi ada role. Yang sebelumnya name, email, password kita tambahkan role. Lalu kita ubah juga pada bagian user. Ada create itu kita tambahkan ada from group untuk admin, pelanggan, mitra. Ini untuk kita buat. Jadi saat kita membuat user itu bisa memilih sebagai administrator, pelanggan, maupun mitra. Lalu edit juga seperti itu, kita tambahkan juga bagian untuk administrator, pelanggan, dan mitra untuk role. Begitupun dengan index juga kita tambahkan role-nya. Nah, setelah itu kita setelah memiliki data root, kita mulai untuk membuat middleware dengan mengakses check role. Ini kita buat check role di terminal, maka akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita menerapkan function if dan return abort function kita sudah saya terapkan. Lalu jangan lupa mengimport class. Nah, selanjutnya pada Bootstrap app tadi yang sebelumnya check login, maka kita tambahkan check role juga, dan jangan lupa mengimport kelasnya. Terapkan juga pada root, itu sudah saya buat juga root ini dengan penerapan middleware check role administrator, di mana maka hanya user dengan root administrator yang dapat mengakses root user. Ini ketentuannya seperti itu. Jika administrator, maka dia akan bisa melihat user. Jika dia selain administrator, pelanggan maupun mitra, maka tidak bisa mengakses user. Itu kegunaan dari middleware sendiri. Selanjutnya itu ada database seeder, di mana database seeder ini merupakan fitur yang digunakan untuk mengisi database dengan cara otomatis. Biasanya digunakan untuk yang pertama yaitu data awal seperti role, kategori, atau konfigurasi. Yang kedua data uji coba atau dummy untuk pengujian aplikasi. Yang pertama kita disuruh untuk membuat create super admin, di mana kita pertama caranya kita disuruh membuat PHP Artisan Make Seeder create super admin user. Ini sudah saya buat. Maka akan muncul pada seeder itu bagian database. Yang pertama yaitu super admin, maka kita buat seperti ini. Setelah kita buat ini, ketentuannya sesuai dengan user itu apa-apa aja, ada nama, email, password, dan role. Lalu kita buat PHP Artisan DB-Send class create super admin user di terminal, maka akan send to database, maka akan berhasil. Itu kita juga sudah bisa menggunakan ini untuk login sebagai administrator, karena di sini saya membuat role-nya administrator.
Baiklah, selanjutnya itu ada create dummy pelanggan, di mana sebelumnya kita disuruh membuat PHP Artisan Maxidar create pelanggan dummy ini pada terminal, lalu kita update pada run-nya. Ini pada pelanggan dummy kita update seperti ini, ketentuan ini. Ini saya masukkan data star 1 sampai 40. Maka kalau setelah selesai penambahan ini, maka panggil di Sidar melalui terminal menggunakan PHP Artisan DB send class create pelanggan dummy. Nah, untuk ketentuan tugas kali ini juga disuruh untuk membuat create dummy pada pelanggan dan mitra. Itu caranya juga sama. Kalau pada mitra itu dengan mengubah run-nya seperti ini, nanti kita buat PHP Artisan Sidar create mitra dummy di terminal. Setelah berhasil akan muncul Sidarnya pada bagian ini, lalu kita ubah bagian run-nya, penambahannya seperti ini sesuai dengan kolom-kolom apa saja yang ada pada mitra. Lalu kita akan mendemokan hasilnya. Nah, yang pertama kita ini di app, kita langsung ke dashboard. Nah, kita disuruh silakan login dulu. Tadi saya menggunakan ini, kita masukkan passwordnya, login. Maka tampil bagian dashboard, dan di sini Windy Rahmadani ini sebagai user, dimana bisa membuka bagian user, edit, hapusnya juga bisa. Nah, di sini sudah saya daftarkan itu Windy sebagai administrator, dan ada juga ini. Sekarang kita berada di akun Windy Rahmadani ini. Ini memiliki akses semuanya, pelanggan, mitra, user. Nah, di sini juga bisa edit juga. Nah, jadi bukan. Nah, selanjutnya kita logout dulu. Kita mau jadi pelanggan, di sini ada Denny pelanggan. Kita logout dulu. Kita masuk sebagai pelanggan. Ini passwordnya kita masukkan. Nah, ini sebagai pelanggan Denny. Maka ketika diklik user, dia tidak bisa per 03 Forbidden karena tidak memiliki akses untuk pelanggan. Sedangkan untuk mitra masih bisa, pelanggan juga bisa. Ini pelanggan sudah saya terapkan juga untuk dummy-nya yang tadi. Ini ada 43, karena sebelumnya itu ada 3 data, maka yang dummy-nya dimulai dari nomor 4 sampai nomor 43. Sedangkan untuk mitranya juga seperti itu, sudah saya buatkan juga dummy-nya. Ini terdapat 22 data dummy. Ini bisa logout lagi, bisa masuk sebagai admin kembali. User juga bisa dihapus ya datanya. Kita mau hapus ini penghapusan data bersih. Sekian video dari saya. Maaf jika ada kesalahan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.